menebar dakwah, meraih surga. Yang kedua, wa annal imana qaulun wa amal yazid wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi amal wa la amalun wa qaulun illa bi niyyah wa la qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah. Pondasi yang kedua adalah tentang iman. Sesungguhnya iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Dia bertambah dan berkurang. Tidak bermanfaat suatu ucapan kecuali dengan perbuatan. Dan tidak bermanfaat amalan dan ucapan kecuali dengan niat. Dan tidak bermanfaat ucapan, amalan, dan niat kecuali dengan sunnah. Ini pembahasan tentang iman. Dan iman adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Oleh karenanya, dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Lalu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, kita akan keluar dari kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, makanya sering kata iman disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, di dalam hadis, karena dia adalah kunci utama untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh penulis, ya, dia mencakup ucapan. Yang kedua mencakup perbuatan. Dan perbuatan ini ada perbuatan, ya, hati, ada perbuatan anggota badan. Kemudian yazidu wa yanqus, dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman yang harus kita yakini. Ya. Yang pertama, iman itu mencakup 3. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, berarti ucapan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berarti apa? Kalau menyingkirkan berarti pakai tangan, berarti perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dan malu tempatnya di dalam hati. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka termasuk kesalahan kalau mengatakan bahwasanya amal bukan dari iman, seperti paham Murji'ah yang menganggap bahwasanya amal bukan termasuk iman. Jadi iman itu luas, cabangnya banyak. Salat termasuk iman, puasa termasuk iman, berbakti kepada orang tua termasuk iman, sedekah termasuk iman, ya, mencari nafkah termasuk iman, ya, kemudian menuntut ilmu termasuk iman, berakhlak yang baik termasuk iman. Jadi luas, iman itu luas. Al-Imamul Baihaqi rahimahullah punya buku Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu sekitar 25 jilid. Ya, untuk perincian tentang cabang-cabang iman. Ya, perincian terhadap cabang-cabang iman. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga dalam masalah iman yang beliau sebutkan adalah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran, demikian juga Nabi SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, maka bertambah iman mereka.
Berarti iman itu bisa bertambah. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk membantah paham yang mengatakan, paham Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, itu paham yang menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah kalau kita mendekat kepada Allah SWT, melakukan amal saleh, ketaatan, ya, dan berkurang kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, dan beliau termasuk yang paling sering ke Indonesia, ya, beliau punya buku bagus, Asbabu Ziyadah, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Saya sarankan kepada antum untuk membaca buku tersebut. Itu sudah diterjemahkan. Itu bagus agar kita berupaya untuk menambah keimanan kita dan menghindari hal-hal yang bisa menggerogoti keimanan kita. Di antara yang beliau sebutkan misalkan hal-hal yang bisa menambah iman, ya, satu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dengan kita ngaji ilmu agama, iman kita bisa bertambah. Yang kedua adalah membaca Quran, mendengarkan murattal Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, tafsirnya, maknanya, mentadaburinya. Di antara juga yang bisa menambah keimanan kita adalah, ya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membaca sirahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Di antara yang bisa menambah keimanan kita juga adalah, ya, merenungi keindahan-keindahan syariat Islam, ya, merenungi keindahan syariat Islam. Di antara yang bisa menambah iman juga adalah, ya, kita merenungi makhluk-makhluk Allah SWT, langit, bumi, matahari, rembulan, lautan, gunung, dan lain sebagainya. Di antara yang bisa menambah iman juga adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, jadi itu beberapa kiat untuk bisa menambah apa? Iman. Adapun yang bisa menggerogoti iman kita banyak juga yang perlu kita waspadai. Di antaranya adalah dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap maksiat yang kita lakukan itu bisa menggerogoti iman kita. Di antara yang bisa menggerogoti iman adalah kelalaian, lalai dari akhirat, lalai dari kematian, ya, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa menggerogoti iman adalah cinta dunia. Ya, di antara yang bisa menggerogoti iman adalah berteman dengan orang-orang yang rusak. Ya, jadi intinya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha, ya, memperkuat iman kita dan menghindari hal-hal yang bisa menggerogoti iman kita. Nabi bersabda, innal imana la yahlaqu kama yahlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur sebagaimana baju juga bisa luntur. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui keimanan kalian. Ya, kita kalau imannya lagi kempes, maka hendaknya bagi kita untuk segera untuk memompanya. Kalau iman kita lagi, ya, ngedrop, hendaknya bagi kita untuk segera untuk, ya, menambahnya, menguatkannya. Kita aja kalau punya HP, HP-nya baterainya habis, ngecas, ya, apalagi iman. Harus kita lebih perhatian daripada perhatian kita kepada HP kita.